Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Allahumma barik lana fi hadhil bukrah. Allahumma barik lana fi hadhil bukrah. Allahumma barik lana fi hadhil bukrah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasy-syahadah huwar rahmanur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa danawariruhum. Ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum indallah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadratal kiram, para alimil ulama, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus yang kami hormati akhinal mukarram, Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Heri Setiawan yang kami hormati, para guru-guru kami, para sesepuh kita, yakni Bapak Haji Yayat Kemal Kodrat, Bapak Haji Undang, dan para sesepuh lainnya, dan host atau MC kita Bapak Ustadz Sofyan, dan para pejuang-pejuang subuh, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian rahimakumullah wa radhiya'ankum wa baraka fina wa fikum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi, mengampuni, melindungi, serta meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Semoga bisa menambahkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadikan kita nilai tambah di dalam kebaikan dan perbaikan diri. Dan juga mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ilmu ini bisa menjadikan kita golongan orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang belum niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadhil masjid lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di masjid ini karena Allah. Mudah-mudahan iktikaf kita sampai isyraq nanti bisa menjadikan kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah yang sempurna. Bisa dihapuskan dosa-dosa kita, dan kita senantiasa
selalu istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah urgensi akidah di zaman yang penuh dengan fitnah. Bisa jadi dikatakan urgensi memelihara akidah. Karena kalau kita terkait akidah, tentu ada pemeliharaan. Ada penjagaan supaya akidah itu tidak lebur, apalagi sampai hancur. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Baik, kita berbicara dulu terkait dengan akidah. Apa sih akidah itu? Akidah itu adalah asasuddin atau asasul iman, pondasi daripada agama atau pondasi daripada keimanan, itulah disebut akidah. Al-asasul ladzi yaqumu alaihi ad-dinu wa tasihhu ma'ahul a'malu, itulah akidah. Pondasi yang bisa menjadikan tegaknya agama dan menjadi sahnya beramal. Agama tegak dengan akidah, amal sah juga dengan akidah. Maka apabila orang-orang yang tidak berakidah, maka dia agamanya tidak tegak. Kalaupun beragama, ya mungkin miring-miring agamanya barangkali. Ataupun kalaupun dia ini beramal, maka amalnya itu tidak sah. Jadi sahnya amal itu tidak hanya dengan ilmu saja, tetapi legalitas formalnya itu dengan akidah. Ya, orang beramal baik seperti apapun, ketika dia tidak berakidah, maka kebaikan-kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun akidah itu berdampak positif untuk dirinya. Ya, kita bisa melihat apalagi nanti pada tahun-tahun politik, nanti ada orang-orang yang tidak berakidah masuk pesantren, masuk masjid, nyumbang pesantren, nyumbang masjid. Apakah tidak bermanfaat? Oh, bermanfaat sekali. Bermanfaat. Orang yang enggak kenal jadi kenal. Orang yang enggak ngegosipin jadi ngegosipin. Orang yang enggak nyoblos jadi nyoblos. Tapi pahalanya enggak ada sama sekali di sisi Allah. Enggak ada. Karena apa? Karena dia ini ilegal. Dia ilegal, menurut Allah ilegal, ya. Makanya mereka orang-orang yang tidak berakidah, sekalipun manfaat amalnya tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka ini penting sekali akidah. Jadi dengan akidah itu kita mendapatkan legal formal dari Allah sehingga agama kita menjadi tegak dan juga amal perbuatan, amal-amal soleh kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah. Dari kata aqoda, yaqidu, aqdan. Ya, mengikat dengan kuat. Karena dengan ikatan-ikatan itu sehingga yang tercerai-berai akan menjadi kuat. Sehingga tidak tercampur dengan yang lainnya. Itulah akidah. Kita punya faham, disebut faham ahlus sunnah wal jamaah, yang mungkin tercecar fikihnya, ya, tauhidnya, tasawufnya, atau mungkin madhab-madhab di dalam beramal kita ini mungkin masih bercerai-berai, sehingga diikat dengan satu ikatan disebut ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Jamaah-jamaah yang mengikuti Nabi, maka disebut wal jamaah. Hati-hati, kata-kata sunnah itu baik, tapi ketika sunnah itu tidak disandingkan dengan wal jamaah, ini menjadi bumerang nanti. Karena di akhir zaman orang ini beramal mengikuti sunnah,
tidak beramal mengikuti jamaah. Ada khusus sunnah saja, tapi bukan berjamaah. Itu disebut orang-orang yang mengikuti sunnah saja, tidak mau mengikuti wal jamaahnya, nggak mau. Jadi dia tidak mau menerima makalah-makalah atau asar-asar para sahabat, nggak mau, nggak bisa jadi dalil, nggak bisa. Apalagi kaul ulama, ucapan-ucapan ulama, nggak mau. Jangankan ulama, pendapat-pendapat sahabat saja dia nggak mau pakai, Pak, nggak mau. Ini hati-hati. Makanya ada hal yang perlu kita sadari dan perlu kita ketahui. Ada penyelewengan akidah yang luar biasa di akhir zaman. Ya, ini terkait akidah penting. Kalau bukan akidah bukan penting sih, nggak masalah. Ini akidah. Ketika ada penyelewengan akidah dan kita terjebak ke dalamnya, maka ini bisa merusak keimanan kita. Satu contoh kecil misalkan, jodoh itu di tangan Tuhan. Ini seolah-olah benar. Ya, kita akan sering mendengar, Pak, ya. Lah, ngapain mikirin jodoh? Jodoh itu di tangan Tuhan. Ada yang salah nggak ucapan ini atau ungkapan ini? Salah besar ungkapan ini. Mulai kapan Allah punya tangan? Ini akidah. Dalilnya kan jelas. Kalau kita memahami sifat-sifat Allah yang 20, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Ada mukhalafatu lil hawadis. Allah itu tidak serupa dengan makhluk, berbeda dengan makhluk. Ketika dikatakan Allah punya tangan, jodoh berada di tangan Tuhan, tangan yang mana ini? Nah, ini penting sekali. Ini sudah banyak pemelesetan, penggelinciran akidah ini sudah terasa banget di tengah-tengah masyarakat. Dan itu diajarkan kepada anak-anak TK. Anak-anakku sekalian, tahu nggak Tuhan berada di mana? Tuhan ada di atas. Semua kehidupan di muka bumi ini tergantung yang di atas. Sudah tergantung di atas. Kira-kira yang menggantung di atas apa kira-kira? Kipas angin, ada cecek, ada lampu, semua menggantung di atas. Bayangkan, ini akidah yang sangat keliru sekali. Udah di atas menggantung lagi. Tuhan menggantung di atas. Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak seperti apapun Allah itu. Ketika kita mengatakan Allah itu berada di atas, semua bergantung yang di atas, yang di atas. Apa dulu nih yang di atas? Bisa jadi yang bergantung monyet. Monyet itu bergantungan di atas. Ingat mau dikencingin monyet di Pangandaran. Ya. Jadi ini hati-hati ya. Satu, itu salah tadi. Ya. Hidup, mati, rizki berada di tangan Tuhan. Salah besar. Yang kedua, ini ungkapan-ungkapan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Semuanya tergantung yang di atas. Salah besar yang kedua. Yang ketiga, dia kurang ajar hidupnya. Nanti di pengadilan Allah dia akan berhadapan langsung dengan Allah. Berhadapan langsung. Seolah-olah Allah itu ada di depan. Nah, ini salah sekali. Berhadapan dengan Allah, salah sekali. Ya. Ini penting sekali. Makanya ada banyak akidah atau ungkapan-ungkapan yang terkait akidah yang perlu kita beneri. Ya. Makanya melalui majelis ini nanti sama-sama bareng-bareng kita bahas. Ya, ini. Terus ketika kita berbicara, ini sering mendengar ungkapan
manusia hidup di dunia ini, kaya, miskin, punya jabatan atau tidak, semuanya sama. Sama di mata. Benar nggak? Pernah mendengar nggak? Semuanya, mau hidup, mau kaya, ya, mau miskin, mau punya jabatan, mau tidak, semuanya sama di mata Allah. Sejak kapan Allah punya mata? Kalau kita mau sadar, ini ada satu kelompok yang memang ingin menggelincirkan akidah kita. Maka ini disebut zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, Pak. Ya. Makanya ini nanti perlu kita luruskan sama-sama, ya. Yang sangat menonjol sekali, ada kaum namanya kaum musyabbihah, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau disebut mujassimah, kaum yang dia ini mengira bahwa Allah itu punya jisim, ya, Allah punya jisim, punya jasmani, sehingga Allah itu bertempat di satu tempat. Pernah enggak bapak-bapak satu ketika mendengar Allah itu bersemayam di atas arasy, sehingga Allah itu naik turun dalam sehari itu kadarnya ka'alfi yaumin mimma ta'uddun, sebagaimana seperti 1000 tahun yang kau menghitungnya. Ya, ini ada orang-orang yang disebut kaum mujassimah atau kaum musyabbihah, ini menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga naik turun dan bahkan bersemayam di atas arasy. Arasy, para ulama sepakat bahwa makhluk terbesar, ya, makhluk terbesar di alam semesta itu adalah arasy. Bukan berarti Allah itu bersemayam di arasy. Kata-kata bersemayam itu bertempat, ya, berarti Allah itu jisim, Allah itu jirim. Jisim itu benda yang terlihat disebut jisim. Kalau jirim itu yang tidak terlihat. Ada benda tapi nggak terlihat. Virus, kuman, ya. Ini sama-sama makhluk disebut jirim. Jirim itu ada namanya juga disebut jauhar farod. Hewan bersel satu, jangankan bersel satu, ya, bersel 10 aja nggak kelihatan, Pak. Kuman itu selnya banyak, nggak kelihatan, apalagi ini bersel satu. Jadi ada yang memang kecil, sangat kecil sekali, disebut hewan bersel satu, itu nggak kelihatan. Bayangkan makhluk saja nggak kelihatan, apalagi Allah. Makanya Allah itu bukan jisim, Allah bukan jirim, Allah bukan jauhar. Ada jauhar fardan, jauhar farod disebutnya. Maka ini ilmu-ilmu akidah penting kita pahami supaya kita tidak terjebak dengan akidah-akidah yang melenceng. Sama seperti ketika kita tidak memahami sempurna kalimat, nanti orang akan mendapatkan pahala di sisi Allah apabila dia ini ahli ibadah. Kata-kata kalimat di sisi. Sisi itu kan ada sisi kanan, ada sisi kiri, ada sisi depan, ada sisi belakang. Itu sudah dibahas juga oleh para ulama. Ya. Makanya di sisi berarti Allah itu bertempat. Kalau Allah itu bertempat berarti Allah itu serupa dengan makhluk. Kalau Allah serupa dengan makhluk, ini akidah yang salah. Nah, ini penting sekali, makanya kita perlu memahaminya, ya. Mari sama-sama kita memahami kalimat-kalimat tadi yang saya sampaikan yang salah, ya. Yang pertama misalkan
Ya, rizki, jodoh, maut di tangan Tuhan. Itu seharusnya diganti semuanya itu atas kuasa Allah. Rizki, jodoh, mati, hidup, semuanya atas kuasa Allah, bukan di tangan Tuhan, bukan. Ya, kalau kita sudah mengatakan di tangan Tuhan, berarti beranggapan dan berkeyakinan akidah kita ini menyerupakan Allah dengan makhluk yang punya tangan. Ini akidah yang batal. Akidah yang hak adalah mukhalafatu lil hawadits. Ya, ini. Yang kedua, misalkan semua tergantung yang di atas. Ah, ini hati-hati. Jadi ya tergantung yang di atas. Ya, semua itu tergantung Allah gitu. Kenapa? Enggak usah pakai yang di atas. Ya. Karena kalau kita di atas seolah-olah Allah di atas. Kalau Allah di atas, nanti yang di bawah enggak kebagian Allah. Nah, ini hati-hati. Dan ketika kita mengatakan Allah ada di mana-mana, ini berarti bertempat, salah. Allah bukan di mana-mana, bukan. Ya. Jadi seolah-olah di mana-mana itu banyak tempat, jumlahnya banyak, ya. Nah, ini sering saya analogikan yang sangat sederhana. Allah itu menggenggam alam semesta. Ini alam semesta seperti bola misalkan. Bola kecil digenggam oleh Allah. Digenggam oleh Allah. Alam semesta itu bagaikan bola kecil yang digenggam oleh Allah. Ya. Maka ketika kita ditanya, di manakah Allah? Kalau kita ini berada di dalam bola kecil itu, karena kita ini adalah di dalam alam semesta, maka ketika ditanya di manakah Allah, apakah kita bisa menjawab? Nggak bisa. Mana mungkin ada ruang dari alam semesta ini yang memuat Allah? Nggak mungkin. Makanya ketika kita ditanya, di manakah Allah? Maka nggak ada jawabannya. Ini pertanyaan yang salah. Ya, kalau pertanyaannya salah, dijawab juga salah. Mau dijawab model apa juga salah. Jangankan dijawab, ya. Kita sebenar apapun misalkan ini salah, nggak dijawab juga salah, orang pertanyaannya salah, maka hati-hati, ya. Ya, ketika ditanya di manakah Allah, maka itu tidak usah dijawab. Allah tidak di mana-mana, ya. Allah tidak di mana-mana. Kita kan selalu menjawab, oh Allah itu ada di mana-mana. Bisa jadi, ya, bisa jadi maknanya Allah itu banyak. Atau bisa jadi maknanya Allah itu bertempat, ya. Makanya hati-hati. Rizki, jodoh, hidup dan mati itu atas kuasa Allah. Yang kedua, semua tergantung yang di atas misalkan. Jadi semua itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, misalkan ya, ada di sisi, semoga diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Udah bilang aja semoga diterima oleh Allah. Allah menerima ibadah-ibadah mereka. Allah menerima iman Islamnya. Gak usah di sisi Allah, gak usah. Ada, kalau kita maknakan di sisi berarti ada satu pembelokan makna yang sangat serius. Berarti Allah punya sisi. Allah punya sisi, hati-hati. Kalau punya sisi berarti Allah itu sama dengan bangun segitiga, atau bangun jajaran genjang, atau bangun bujur sangkar dan sebagainya yang ada sisi-sisinya. Ya kan begitu. Yang keempat, nanti di akhirat akan berhadapan langsung dengan Allah. Nah ini, berhadapan dengan malaikat atas kehendak Allah. Sebetulnya begitu. Di akhirat yang menghisap kita semuanya, ya, ini nanti malaikat atas izin Allah, bukan Allah, bukan Allah, ya. Makanya ketika dikatakan berhadap-hadapan dengan Allah, ini ada salah di dalam ucapannya.
kaya, miskin, sama, ya, sama menurut Allah. Terus Allah tidaklah duduk, tidak bersemayam di aras, bukan. Tetapi Allah itu, kata-kata al-arsyistawa ada di dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu, surah apa itu ya? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang bersifat Rahman itu istawa, maknanya bukan duduk, bukan bersemayam, bukan. Kalau bersemayam itu makna letterlek. Maka ini disebut ayat yang mutasyabihat. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kan ada mutasyabihat, itu ayat yang tidak bisa dimaknai apa adanya, harus ditakwil maknanya. Ya, ini penting sekali. Jadi Allah itu menguasai arasy maknanya, bukan bersemayam. Allah itu istawa di arasy atau dimaknai apa adanya, kita nggak boleh memaknai. Karena ada kalimat-kalimat Al-Quran itu yang nggak boleh dimaknai. Karena manusia begitu dangkal ilmunya, nggak tahu maksud Allah. Misalkan permulaan ayat yang sampai saat ini para mufassir, para ahli tafsir itu nggak berani memberikan makna. Alif Lam Mim. Maknanya apa? Coba. Sampai sekarang nggak ada maknanya. Ya, apalagi banyak sekali lah. Kaf ha ya ain shad alif lam ra yasin. Maknanya apa coba? Apa adanya, nggak berani maknai karena nggak bisa dimaknai. Sama ketika Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu istawa, ya, di arasy. Istawa bisa dimaknai menguasai, ya. Kalau faham ahli sunnah wal jamaah nggak dimaknai apa adanya, walaupun istawa itu maknanya bersemayam, ya, tapi tidak dimaknai bersemayam. Karena ketika Allah itu bersemayam, berarti Allah itu sama dengan makhluk, ya, sama dengan makhluk. Si fulan itu lagi berada di binik pertama misalkan, lagi berada di binik kedua, itu bersemayam namanya Pak. Sang raja bersemayam, boleh silahkan. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak patut, ya, tidak patut ungkapan-ungkapan yang menandakan ungkapan makhluk. Jadi berbeda dengan makhluk itu Allah. Ya, ini penting sekali. Sama ketika faham ahli sunnah memberikan makna yadullahi fauqa aidihim faman nakatha. Ya, itu ada di dalam Al-Quran. Itu kalau membaiat biasanya ini digunakan kalimat-kalimat biat ahli tariqah, ya. Yadullahi fauqa aidihim faman nakatha fa innahu yanqusu ala nafsi faman awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Itu di dalam surah Al-Fat kalau nggak salah. Yadullahi, yadun itu maknanya apa? Yad. Yad itu maknanya tangan. Apakah dimaknai letterlek apa adanya? Tangan Allah di atas tangannya orang-orang kafir. Enggak masuk akal. Bagaimana memaknai? Ini ayat yang mutasyabihat, yang nggak boleh dimaknai sembarangan. Kalau kita nggak mengacu kepada faham ahlus sunnah, bisa tergelincir paham kita. Masa Allah punya tangan? Ini masih ada, ya, para ustadz yang memaknainya seperti itu. Iyat itu bisa dimaknai kekuasaan Allah, ya. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka orang-orang kafir. Atau kehendak Allah, ya, itu di atas kehendak mereka orang-orang kafir. Atau dimanai apa adanya. Iyat Allah
berada di atas hiyatnya mereka orang-orang kafir. Ini penting sekali para jamaah ya. Nah ini makanya sekarang zaman akhir ini banyak berseliweran, apalagi bapak-bapak ini sering baca WA grup ya, kan sering tuh pengennya ngaji lewat WA ya, guru nggak punya, kiai nggak punya, sanad keilmuannya apalagi, sehingga apa, ditelan mentah-mentah, dapat share-sharean ini langsung dikirim, padahal dia sendiri belum membaca. Coba, ini kan sering begitu ya. Makanya kalau ada hal-hal seperti itu teliti dulu, ini sepaham gak dengan akidah kita, sepaham gak dengan ilmu kita, sepaham gak dengan guru-guru kita. Ini seringkali kita ini tidak memahami, apalagi mengomentari. Makanya saya kadang-kadang begitu, ini coba dikomentari bagaimana ini, dikomentari bagaimana ini. Kiriman-kiriman yang tidak jelas ibrahnya, landasannya, ya hati-hati. Makanya kalau orang lagi ngirim nih, yang dikirim itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalil atau landasan jelas, misalkan oh ini benar, ini hadis Nabi, oh ini benar sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, oh ini benar, memang inilah tafsiran ayat ini, silahkan dikirim. Tetapi ketika itu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita langsung kirim. Bukan berdakwah kebaikan, justru ingin menghancurkan akidah. Hati-hati. Sekarang ini zaman penuh dengan fitnah, makanya luar biasa judul ini ya. Ya, ini zaman penuh fitnah atau belum? Ini perlu dikaji dulu. Apakah benar tanda-tanda zaman ini sudah masuk kepada zaman fitnah? Fitnah itu perlu kita pahami dulu ya. Menurut Ibnul Mandur di dalam Lisanul Arab, yang disebut fitnah itu bisa al-ikhtibar, bisa dimaknai ujian. Fitnah itu bisa dimaknai al-mihnah. Ya, al-mihnah itu fitnah itu sendiri. Fitnah itu bisa dimaknai al-mal, harta. Bisa dimaknai al-aulad, anak-anak keturunan. Bisa dimaknai al-kufru, kafir. Bisa dimaknai al-ikhtilaf, perselisihan-perselisihan. Itu juga adalah fitnah. Maka kalau kita melihat definisi daripada fitnah, zaman ini sudah penuh dengan fitnah ya. Sudah penuh dengan fitnah. Perselisihan berada di mana-mana. Ya, tidak hanya di instansi-instansi perselisihan ya, saya tidak bicara perpecahan, semua ada perselisihan di masjid. Ya, makanya perselisihan itu biasa. Yang tidak biasa itu perpecahan. Jangan sampai perselisihan itu menjadikan perpecahan. Apalagi kalau perselisihan itu hanya terkait dengan pendapat-pendapat, nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa. Ya, ini fitnah. Ciri-ciri daripada zaman fitnah, satu, ya, ketika orang Islam sudah dikerubuti oleh musuh-musuhnya, ini ciri-ciri zaman fitnah. Kata Nabi, nanti akan ada pada zaman kamu, di mana kamu itu akan dikerubuti musuh-musuhmu sebagaimana makanan yang enak dikerubuti oleh orang-orang yang lapar. Bayangkan, ada makanan enak, apa kira-kira yang paling enak apa ya? Kambing guling sama duren. Ya, kambing guling sama duren, udah enak dah. Dikerubutin oleh orang-orang yang lapar dan rakus, bayangkan. Ini sudah mulai, Islam sudah begitu. Islam itu sudah dikerubuti oleh orang-orang yang lapar dan rakus. Bagaikan makanan yang paling enak, Islam itu. Ini sudah mulai. Yang kedua ciri-cirinya, orang Islam bagaikan buih di lautan. Terombang-ambingkan walaupun banyak, tapi mereka tidak punya kekuatan sedikit pun. Oleh sebab
Oleh sebab tanpa punya sistem, ya. Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran apabila tidak disertai dengan sistem yang baik, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang disertai dengan sistem. An-nizam ini penting, sistem penting, organisasi penting, jamaah penting, supaya bisa mengalahkan mereka musuh-musuh Islam. Hari ini sadar atau tidak, ya, orang Islam ini tidak punya kekuatan. Ya, semuanya lillah, lillah, lillah. Ya pokoknya lillahi ta'ala. Manajemen lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Sehingga apa? Enggak tersistem. Kita gampang dikalahkan. Sehingga diombang-ambingkan oleh orang-orang kafir. Media kita sudah kalah. Ekonomi kita sudah kalah. Militer kalah. Ya, kalah semuanya kita ini. Inilah zaman akhir. Ya kata Nabi, kalian nanti akan diombang-ambingkan oleh musuh-musuh kalian bagaikan buih di lautan. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah hari itu kita ini nanti adalah golongan orang yang sedikit? Nabi menjawab, oh enggak. Bal antum katsirun, kalian banyak nanti. Kenapa diombang-ambingkan oleh musuh? Kata Nabi, kalian mempunyai satu penyakit yang kronis. Penyakit kronis disebut al-wahn. Al-wahn itu sangat berlebihan mencintai harta benda, takut terhadap kematian. Itu al-wahn. Dan hari ini semua rata-rata begitu. Kalaupun dia punya jabatan, jabatannya hanya untuk mengeruk harta benda. Tidak ada dakwah. Kalaupun dia ini punya pangkat, punya harta benda, semuanya hanya untuk dirinya sendiri dan untuk foya-foya. Tidak ada untuk dakwah. Ini sudah mulai terasa. Ciri zaman fitnah lagi yang ketiga, ya. Ada satu hadis Nabi di mana Rasulullah SAW telah bersabda, ya ini penting kita pahami juga, bahwa akan ada satu zaman di mana perhatian manusia itu perut. Yang menjadi perhatiannya pokoknya perut. Itu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ini hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum. Akan ada kelak, ya, satu zaman di mana perhatian manusia itu perut. Sekarang udah mulai terasa, ya, perut nomor satu, kenyang, ya, begitu, udah terasa, ya. Gimana ini ntar? Ya tenang, pokoknya makan enak baru mau. Kalau kagak makan enak belum mau. Nanti gimana nih? Pembubaran panitia, tenang, ada restoran enak nih. Pengajiannya gimana? Ada nggak kepala buaya? Ada, tenang. Ini memang zamannya, jadi nggak usah bingung. Kalau orang melakukan sesuatu, kalau nggak dipikirin perutnya nggak mungkin, nggak bisa. Ini memang udah zamannya, dan ini sudah di zaman di mana 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan akan ada satu zaman di mana perut itu menjadi tujuan utama, himmah, perhatian. Pokoknya diperhatikan dulu perut. Ya. Berkat. Jadi begitu. Jadi nggak apa-apa, memang begitu zamannya. Ya, bukan salah. Ngaji juga begini, nanti kalau nggak ada sarapannya ya kebangetan banget ya. Iya, memang betul. Ya, makanya ini sudah terjadi ciri-ciri tadi ya, ciri-ciri yang keberapa tadi. Ini diantara ciri-ciri zaman sudah akhir atau fitnah sudah penuh ya di zaman ini. Uang menjadi agama. Agama kan sesuatu yang diunggulkan, sesuatu yang menjadi pokok, sesuatu yang
diperhatikan itu seharusnya adalah ad-din, al-Islam. Agama itu Islam. Tapi kenapa sekarang agama sudah bergeser menjadi uang? Agama ini uang. Kata Nabi, wadinuhum darohimuhum. Yang menjadi agama mereka itu dirham-dirham mereka. Wadananiruhum. Dan dinar-dinar mereka itu menjadi agama. Pokoknya duit lah. Duit. Semuanya duit. Demi duit rela jabatan itu dipecat. Demi duit rela dipenjara. Coba yang dipenjara itu rela demi apa? Duit. Beberapa hari jadi Kapolda, rela dipecat demi apa? Duit. Walaupun yang dijual narkoba, tapi kan duit-duit juga, pengen dapat duit. Kecuali kalau dikonsumsi semua 5 kilo mah. Oh berarti orang ini gak butuh duit, butuh narkoba doang. Duit. Ya ini benar-benar terjadi. Ya. Contoh kecil gampang. Orang yang sholat subuh nanti tanggal sekian di Masjid Agung Al-Mujahidin dapat bantuan. Penuh gak masjid? Dapat bantuan doang padahal. Bantuannya apa belum jelas padahal mah. Ya. Apalagi dijelasin. Dapat amplop 200.000. Wah mantep tuh. Penuh. Pokoknya duit, kalau masalah duit penuh. Ya. Kalau lagi BLT dikucurkan Pak, kelurahan gak muat Pak. Duit. Makanya duit menjadi agama di akhir zaman. Mengalahkan Allah duit itu. Ya. Makanya di dalam surah Yusuf ya, jelas disampaikan oleh Allah. Nanti akan ada di akhir zaman itu nafsu menjadi Tuhan. Ya, ini. Nah, jadi hawa nafsu itu akan menjadi Tuhan. Contoh ciri yang kelima, yang keenam. Ya, ini. Wanita itu akan menjadi kiblat. Nah ini hati-hati, wanita kok menjadi kiblat? Bukannya kiblatnya Ka'bah. Ya. Nisa'uhum kiblatuhum atau wa kiblatuhum nisa'uhum. Wanita menjadi kiblat itu wanita menguasai. Wanita yang punya peran dalam rumah tangga. Kira-kira banyak mana suami takut sama istri atau istri takut sama suami? Kan udah jelas ya. Jadi kalaupun ada istri takut suami bisa dihitung. Ya, ini Buya